Surat yang tak pernah terkirim. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Malam ketika dua lelaki asing datang dan membawa pergi sosok yang paling aku cintai. Malam ketika semua yang dulu kuanggap rumah berubah jadi asing, dingin dan penuh bayangan gelap. Malam itu, malam saat dunia kecilku retak. Di rumah Tante Lela yang hanya punya 2 kamar, aku tidur di kamar paling kecil. Kamar bekas gudang yang kini jadi tempatku menyimpan satu-satunya harta yang tak bisa diambil siapapun, kenangan tentang ibu. Di sudut meja reot ada tumpukan kertas bekas. Setiap malam, tanpa pernah absen, aku ambil 1 lembar dan mulai menulis untuk ibu. Ibu, hari ini aku lihat anak perempuan di sekolah dipeluk ibunya. Aku cuma bisa berdiri, diam menatap. Dadaku panas, Bu, tapi aku nggak bisa menangis di depan mereka. Aku takut dibilang cengeng. Aku melipat surat itu hati-hati. Di pojok kanan atas kutulis untuk ibu. Lalu kuselipkan ke dalam laci lemari tua. Sudah ada belasan surat di sana, mungkin 20, mungkin lebih. Semuanya tertulis dengan pena yang sama, dengan tangan kecil yang mulai mengerti rasanya kehilangan. Tapi aku tak pernah mengirim satupun. Kemana? Siapa yang bisa memberiku alamat ibu? Apakah ia masih tinggal di tempat yang sama? Apakah dia masih hidup? Kadang aku berpura-pura ibu sedang bepergian jauh, liburan, atau mungkin bekerja di luar kota. Tapi itu hanya cerita yang kutulis dalam kepala, agar hatiku tak hancur terlalu dini. Ada malam-malam di mana aku terbangun karena mimpi buruk. Aku bermimpi ibu dipaksa masuk ke dalam mobil gelap, menjerit, memanggil namaku, tapi suaranya teredam oleh kaca yang tertutup. Aku berdiri di pinggir jalan, tak bisa berbuat apa-apa. Kakiku seolah ditanam dalam tanah. Lalu, ibu menghilang. Aku terbangun dengan napas tersengal dan bantal basah oleh air mata. Malam-malam seperti itu, aku ambil pena dan menulis lagi. Dengan tangan gemetar, dengan hati yang koyak. Ibu, malam ini aku mimpi buruk lagi. Aku lihat ibu di dalam mobil, tapi aku gak bisa nolong. Maaf, Bu. Aku gak bisa nolong, maaf. Ibu, kalau malam ini ibu memikirkan aku, bisakah ibu datang sebentar saja dalam mimpi? Peluk aku, Bu, kayak dulu, sebelum tidur. Keesokan paginya, matahari masuk malu-malu lewat jendela yang kusam. Aku sedang merapikan meja, menyapu remah roti bekalku yang tadi malam kujadikan makan malam. Ketika suara langkah kaki mendekat. Tante Lela, dengan rambut disanggul seadanya dan baju daster yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tak biasanya masuk ke kamarku pagi-pagi begini. Matanya menyapu meja, lalu tiba-tiba tangannya bergerak cepat. Ia mengambil 1 kertas yang tercecer di pinggir meja, salah satu suratku yang belum sempat kusimpan. Aku membeku, napasku tercekat. Tante membaca sekilas, senyap. Hanya suara kipas angin tua yang berderit yang mengisi ruangan. Matanya sedikit bergetar, aku bisa lihat itu. Tapi wajahnya tetap keras. Ia menatapku sebentar, lalu menghela napas sepanjang luka yang tak pernah kami bagi. Banyak surat di laci itu ya? Tanyanya lirih nyaris seperti bisik. Aku mengangguk pelan, tak sanggup bicara. Ia tak menunggu jawaban lain. Perlahan, ia taruh surat itu di bawah tumpukan buku. Seakan menyimpannya, tapi juga menyimpannya jauh dari pembicaraan. Sebelum keluar kamar, ia berkata singkat, "Kalau kamu terus simpan rasa itu sendiri, kamu bisa patah, Kak." Lalu pintu tertutup, dan aku kembali sendiri
dengan laci penuh rindu dan hati yang terus bertanya, "Di mana ibu sekarang? Apa dia juga menulis surat untukku?" Malam itu, aku tidak menulis surat. Aku hanya menatap jendela, lama, sunyi, menunggu pelukan yang mungkin datang dari dalam mimpi.